Kisah ini diambil dari manuskrip-manuskrip yang terdapat di Timur Tengah. Tidak ada keterangan yang jelas, apakah Syekh Maghribi dalam kisah ini adalah Syekh Maghribi yang disebut juga dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang menjadi cikal bakal para Urofa di Indonesia, yang tergabung dalam Wali Songo, tetapi keduanya memang berasal dari Persia. Disebutkan, Syekh Maghribi adalah salah seorang sufi yang berbaur dengan masyarakat kebanyakan. Beliau memiliki sebuah keluarga dengan 2 putra. Syekh Maghribi banyak membimbing masyarakat ke jalan Islam. Menurutnya, untuk menjadi sufi yang hakiki adalah dengan mengikuti kehidupan dan ibadahnya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Setiap dia mendapatkan pertanyaan atau mengungkapkan pendapat, dia akan merenung sejenak untuk berdoa kepada Allah, agar pendapat atau jawabannya diridai oleh Allah. Syekh Maghribi telah memahami semua ilmu fiqh, akidah dan tasawuf. Dirinya selalu melakukan ibadah sunnah selain ibadah wajib, seperti sholat tahajud, sholat harian, membaca Al-Quran dan puasa sunnah. Dirinya selalu dalam keadaan wudhu. Zikir yang keluar dari mulutnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena tingkat makomnya dalam kewaliannya telah tinggi sehingga beliau dikaruniai beberapa karomah. Suatu ketika Syekh Maghribi berdagang dan ikut dalam rombongan kafilah menuju Mesir. Ketika sampai di Mesir, intuisinya mengatakan bahwa keluarganya dalam keadaan bahaya, dan memang pada saat itu, di kampung tempat tinggalnya sedang diserang oleh gerombolan penjahat. Mengetahui keluarganya dalam keadaan bahaya, maka dengan karomah yang dimilikinya, Syekh Maghribi dapat kembali ke kampung halamannya hanya dalam beberapa saat yang semestinya ditempuh dengan waktu berhari-hari. Dikisahkan, sesampainya di kampung halamannya, dia membuat hijab untuk melindungi keluarganya, dengan karomahnya sehingga lewat hijab itulah tidak terlihat oleh para penjahat tersebut keberadaan dirinya beserta keluarganya. Lalu, Syekh Maghribi bermunajat kepada Allah untuk memohon pertolongan. Para penjahat tersebut sangat terkejut, karena mereka melihat ribuan pasukan sedang menuju ke arah mereka, sehingga mereka tidak ingin mengambil resiko untuk berhadapan dengan ribuan pasukan tersebut. Mereka segera meninggalkan kampung itu, padahal selain para penjahat dan Syekh Maghribi, tidak ada satupun orang yang melihat bahwa ada pasukan yang berjumlah ribuan tersebut. Pada suatu ketika, Syekh Maghribi melihat 2 orang yang berteman sedang bertengkar. Salah satu dari mereka menuduh yang satunya telah mengambil uang miliknya dan sebuah kantung, tetapi yang satunya bersikeras bahwa dia tidak mencuri uang berupa kepingan emas milik sahabatnya itu. Melihat keduanya terus bertengkar, Syekh Maghribi menghampiri mereka. Syekh tidak kenal dengan kedua orang tersebut. Syekh menghampiri mereka dan menanyakan duduk permasalahannya. Setelah mendengarkan permasalahannya, Syekh Maghribi berkata bahwa teman yang satunya memang tidak mencuri uang milik temannya, tetapi kantong uang itu terjatuh di suatu tempat, di mana keduanya pernah singgah sebelumnya. Lalu Syekh Maghribi berkata, bahwa tak akan lama lagi, akan ada seekor burung yang akan membawa kantong uang ke pemiliknya. Tak lama kemudian, memang datang seekor burung yang terbang di atas mereka, dan menjatuhkan sebuah kantong berisi uang berupa kepingan emas tersebut. Pemilik uang itu sangat berterima kasih pada Syekh, dan hendak menghadiahkan beberapa keping uang emas, tetapi ditolak olehnya. Syekh Maghribi berkata, bahwa Allah telah mencukupkan kehidupannya. Setelah berkata demikian, dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Namun sebelum meninggalkan, Syekh berpesan kepada keduanya, agar mereka meningkatkan ibadah, iman dan amal mereka. Suatu ketika Syekh Maghribi ikut di dalam perjalanan bersama rombongan kafilah. Mereka kehabisan air untuk minum, dan mereka sangat kelelahan dikarenakan teriknya sinar matahari. Mereka meminta tolong kepada Syekh untuk memohon kepada Allah agar dapat menemukan sumber air di padang gurun pasir yang tandus itu. Mendengar demikian, Syekh pun merasa kasihan pada mereka. Dia berkata, kehausan kalian belum seberapa dibandingkan dengan pasukan Yazid di padang Karbala. Syekh pun membantu mereka. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, dan memerintahkan mereka, agar mengisi tempat minum mereka dengan pasir dan menutupnya rapat-rapat.
Walaupun permintaan tersebut kelihatan ganjil, tetapi mereka tetap menjalankan perintah Syekh, lalu Syekh berdoa kembali kepada Allah. Beberapa saat kemudian, Syekh meminta agar membuka tutup tempat minum mereka, dan pasir itu pun telah berubah menjadi air yang dapat diminum. Pada suatu ketika, di tengah malam yang sunyi, setelah melakukan ibadah sunnah dan dalam keadaan tenggelam dalam cahaya ilahi, Syekh didatangi oleh seseorang yang berwajah mulia, berwibawa dan bercahaya. Orang tersebut meminta kepada Syekh untuk datang ke dunia kerajaan jin, maksudnya tak lain untuk mengajak mereka, bangsa jin, ke jalan Islam. Tidak diketahui siapakah orang tersebut, dikarenakan Syekh tidak mempertanyakan siapakah orang yang datang itu, bisa saja orang yang datang tersebut Nabi Khidir, Imam Mahdi atau malaikat yang datang. Setelah orang tersebut memberikan beberapa kalimat agar Syekh dapat masuk ke alam jin, orang itu pun lenyap dari hadapan Syekh. Syekh Maghribi pun melaporkan kepada istrinya perihal peristiwa tersebut. "Wahai istriku, aku didatangi oleh seseorang yang bercahaya tadi malam, aku tidak menanyakan siapa dirinya, tapi mungkin saja bisa malaikat, Nabi Khidir, atau Imam Mahdi. Dia memintaku untuk melakukan dakwah di beberapa kerajaan jin yang ditunjuknya. Aku mungkin akan meninggalkan dirimu dan anak-anak kita dalam waktu relatif lama, bahkan mungkin aku bisa tidak kembali lagi ke sini. Engkau tahu kan betapa liarnya jin-jin kafir tersebut, apalagi bila mereka menolak ajakan untuk masuk Islam," ucap Syekh Maghribi. "Wahai suamiku, aku rela engkau tinggalkan, dan aku serahkan dirimu seluruhnya kepada Allah," balas istri Syekh. "Nanti malam aku akan pergi ke lembah, dan aku akan masuk ke alam jin dari sana," ucap Syekh pula. Malamnya setelah berpamitan dengan istri dan kedua anaknya yang masih kecil, Syekh Maghribi melangkah ke suatu lembah yang jaraknya cukup jauh. Sesampai di lembah tersebut, Syekh melaksanakan sholat sunnah dan berzikir kepada Allah. Setelah itu dia membaca kalimat pembuka alam jin. Ketika dia membuka matanya, Syekh merasa sudah berada di alam lain, ya, dia sudah berada di alam jin. Syekh pun bangkit dan melihat di hadapannya sebuah bangunan besar dan menjulang sangat tinggi. Dia melangkah menghampiri bangunan itu. Setelah di depan pintu gerbang, Syekh dihadang oleh dua makhluk bertubuh raksasa dengan taring panjang menyeringai, mata merah dan masing-masing membawa pedang berkilat-kilat. "Wahai makhluk Allah, temukan diriku dengan rajamu," pinta Syekh dengan penuh kesopanan dan kelembutan. "Kurang ajar, beraninya ada manusia datang kemari, pergilah sebelum aku bunuh, kau tidak layak bertemu dengan rajaku," bentak salah seorang penjaga tersebut. "Maaf, aku tidak bisa pergi dari sini sebelum aku bertemu dengan rajamu, karena aku datang membawa misi untuk kebaikan negeri ini," balas Syekh. Mendengar jawaban Syekh Maghribi, tanpa berbicara lagi kedua makhluk itu mengayunkan pedangnya dan menyerang Syekh Maghribi, tetapi seketika itu muncul sebuah lidah api yang keluar dari tubuh Syekh dan langsung melalap kedua tubuh penjaga tersebut. Kedua jin itu akhirnya meminta ampun, dan Syekh pun memadamkan api itu dengan doa dan sekaligus tubuh kedua jin itu kembali normal. Akhirnya, kedua penjaga tersebut bersedia mengantarkan Syekh ke hadapan raja mereka. Singkat cerita, sampailah Syekh Maghribi di hadapan Raja Jin. "Siapa engkau wahai manusia dan ada keperluan apa yang membawa engkau sampai ke negeriku yang jauh ini?" tanya Raja Jin yang bertubuh sedang, berwajah seperti manusia itu. "Wahai Raja, kedatanganku kemari adalah untuk mengajak Anda dan penghuni seluruh kerajaan ini untuk masuk Islam," jawab Syekh Maghribi. "Aku pernah mendengar agama ini, apa istimewanya agama yang engkau tawarkan kepada kami itu?" tanya Raja lagi. Syekh merenung sejenak dan berdoa kepada Allah, lalu menjawab pertanyaan Raja Jin tersebut. "Banyak sekali keistimewaannya, di antaranya adalah bahwa Tuhan yang disembah hanya satu, persamaan hak semua golongan dan surga setelah kita mati," jawabnya menjelaskan. Lalu terjadi dialog antara Syekh dan Raja Jin, disaksikan para penghuni kerajaan, sampai akhirnya tibalah pada suatu kesimpulan.
Baiklah wahai manusia, engkau datang dengan sendiri tanpa ditemani siapapun, engkau berani masuk ke kerajaan ini, dan menawarkan sesuatu yang baru pada kami, bisa saja kami membunuh engkau. Aku hargai niat baikmu, dan aku yakin yang engkau tawarkan pada kami adalah kebaikan untuk kami, oleh karena itu kami harap engkau tinggal beberapa saat di sini, untuk mengajarkan kami tentang Islam. Jadi, apa yang harus kami lakukan pertama kali jika kami ingin masuk ke dalam agamamu? Syekh pun berdoa lagi sebelum menjawab pertanyaan itu, bersyahadatlah, ikuti ucapanku, aku berjanji demi Allah akan mengajarkan kalian tentang Islam, jawabnya kemudian. Maka sejak itu, seluruh penghuni kerajaan itu menjadi jin muslim. Selama kurang lebih 3 bulan waktu alam jin, Syekh Maghribi mengajarkan hal-hal yang penting dalam Islam. Wahai Raja, aku kira untuk saat ini ilmu agama Islam yang kuajarkan sudah cukup. Apabila aku kembali ke duniaku, aku minta Raja untuk mengirim beberapa dari kalian untuk memperdalam lagi di tempatku mengajar. Semoga Allah senantiasa beserta kita semua. Sekarang aku ada tugas satu lagi untuk mengunjungi suatu kerajaan jin yang lain, yang jaraknya aku kira cukup jauh dari sini, letaknya di daerah pulau yang subur dan banyak hujan. Bila dari duniaku, perjalanan harus ditempuh berbulan-bulan waktuku, dengan mengarungi lautan yang cukup luas, ucap Syekh. Baiklah wahai Syekh, aku sangat berterima kasih kembali atas kedatangan Syekh sehingga kami terbebas dari jalan sesat. Yang aku tahu di tempat yang Anda sebutkan sebenarnya banyak kerajaan jin, tapi di sana memang dipegang oleh salah satu kerajaan besar. Di sana pula ada kerajaan manusia yang beragama Hindu dan Buddha. Semoga perjalanan Anda tidak mengalami rintangan, balas Raja Jin. Kemungkinan pulau yang dimaksud tempat di mana kerajaan jin itu berada adalah Pulau Jawa, di mana waktu itu belum datang syiar agama Islam ke sana, dan memang penduduk manusianya masih beragama Hindu dan Buddha. Raja Jin memberikan beberapa kenangan seperti benda pusaka kepada Syekh Maghribi, lalu dengan karomahnya Syekh Maghribi akhirnya dapat sampai ke kerajaan jin yang dimaksud dalam beberapa saat saja. Tetapi di kerajaan jin tersebut Syekh tidak diterima dengan baik, bahkan Raja Jin di sana memerintahkan agar Syekh ditangkap, tetapi dengan karomah yang dimiliki oleh Syekh Maghribi semua pendekar-pendekar jin yang sakti dan pasukan jin dapat dikalahkan, bahkan beberapa dari mereka hancur lebur. Melihat kekalahan ini, Raja pun akhirnya turun tangan menghadapi Syekh Maghribi, sehingga terjadi adu kesaktian di antara keduanya. Syekh Maghribi hanya mengandalkan doa dan zikir kepada Allah. Dia yakin senjata paling hebat bagi orang mukmin adalah doa. Terbukti Raja Jin itu pun akhirnya dapat dikalahkan oleh Syekh Maghribi. Wahai manusia, kami mengaku kalah tapi kami tetap tidak mau menerima ajakanmu. Sekarang terserah keputusanmu, engkau boleh membunuh kami semua, ucap Raja Jin tersebut. Wahai Raja Jin, aku tidak memaksa kalian untuk masuk ke agamaku, kalianlah yang menyerangku lebih dahulu dan aku hanya membela diri. Itu juga karena pertolongan Allah. Agama Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Aku akan meninggalkan kalian. Tetapi di pulau ini agama Islam akan menyebar di golongan manusia. Aku mohon diri, balas Syekh Maghribi. Akhirnya, Syekh Maghribi kembali ke tempat di mana dia memulai masuk ke dalam alam jin. Dia telah kembali ke alam manusia. Alhamdulillah, tugasku sudah selesai. Walaupun aku gagal mengislamkan kerajaan jin nun jauh di sana, tapi kini aku akan kembali ke rumah. Syekh Maghribi membatin. Kedatangan Syekh Maghribi ke kampungnya disambut gembira oleh beberapa keluarga dan masyarakatnya. Bayangkan saja, rupanya Syekh telah meninggalkan kampung dan keluarganya sekitar kurang lebih 5 tahun waktu alam manusia. Semenjak itu, Syekh Maghribi mengajar ilmu agama selain kepada manusia juga kepada jin-jin utusan kerajaan yang telah diislamkannya.